Faktor yang ketiga yaitu penyempraian fungisida. Nah, ini sangat penting sekali. Jangan sampai tanaman sudah terserang namanya patek atau antraknosa baru kita melakukan penyempraian fungisida. Nah, ini menjadi salah besar. Biasanya halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, khususnya hari ini kita akan membagikan teknik bagaimana cara mengatasi serta mengobati namanya patek atau antraknosa. Nah, selain patek sebenarnya berhubungan dengan penyakit jamur lainnya seperti layu, busuk daun, dan lain sebagainya. Hari ini kita membagikan membagikan cara apa saja yang harus kita lakukan dalam mengatasi masalah hal ini. Oleh karena itu, tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Penyebab tanaman cabai atau buah cabai mudah diserang antraknosa atau patek itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor cuaca. Kemudian yang kedua adalah kualitas benih atau kualitas bibit. Yang ketiga, masalah pengaplikasian fungisida. Dan yang keempat adalah tidak rutin melakukan pengocoran dengan nutrisi. Nah, itu 4 faktor ini sangat menentukan buah cabai agar tidak diserang namanya patek atau antraknosa. Nah, faktor pertama itu cuaca. Kita bahas kawan-kawan, kalau cuaca di saat musim penghujan itu memang secara umum tanaman atau buah cabai itu sangat mudah diserang jamur, khususnya patek. Bukan hanya patek, tetapi sangat mudah juga diserang namanya layu, busuk daun, busuk batang, ataupun busuk ranting. Dan yang kedua, masalah kualitas benih. Jadi dari saran kita, gunakanlah benih yang mempunyai ketahanan patek atau antraknosa. Itu banyak benih yang sebenarnya sudah beredar di saat sekarang ini. Jadi para petani khususnya pasti paham masalah benih, mana yang mempunyai ketahanan penyakit seperti layu, patek, ataupun virus Gemini, ataupun keriting kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa memilih benih yang berkualitas. Jadi jangan takut membeli benih yang lebih mahal. Nanti hasilnya juga akan mempunyai kualitas tentunya lebih baik. Dan yang ketiga, masalah pengaplikasian fungisida. Jadi pengaplikasian fungisida ini sangat berpengaruh dalam keberhasilan mengatasi masalah jamur, kawan-kawan. Jadi kalau kita rutin aplikasi fungisida, maka tanaman akan bisa bebas dari namanya patek atau antraknosa atau penyakit jamur lainnya. Dan yang keempat adalah pemberian nutrisi. Nah, nutrisi ini sangat penting. Jadi harus rutin mengaplikasikan nutrisi. Kalau kita secara budidaya tanaman cabai, biasanya dimulai di saat tanaman sudah mulai berumur 15 hari setelah pindah tanam. Hindari penggunaan pupuk bernitrogen tinggi seperti menggunakan urea. Nah, untuk tanaman cabai kaliber yang kita tanam ini, kita tidak pernah melakukan namanya pengocoran dengan pupuk NPK. Mulai dari awal tanam sampai panen, kawan-kawan. Kita melakukan ini dengan maksud agar kualitas buah menjadi bagus, tidak mudah diserang antraknosa atau patek. Berbeda kalau di musim kemarau. Jadi kalau musim hujan itu, kalau kita melakukan pengocoran dengan NPK, itu tanaman menjadi subur. Jadi di balik kesuburan inilah buah cabai itu sangat mudah diserang patek atau antraknosa. Makanya kita tidak melakukan pengocoran dengan NPK. Nah, itu tekniknya, kawan-kawan. Karena pengaruh cuaca. Dan yang kedua, seperti yang kita sampaikan tadi, masalah benih, kita harus jeli memilih benih bibit cabai itu, kawan-kawan. Kita harus pahami. Jadi kita menggunakan jenis bibit ini adalah kaliber, tetapi yang ori, kawan-kawan. Nah, untuk sekarang, maaf kita katakan, memang di pasaran itu banyak beredar berbagai macam jenis bibit cabai, berbagai macam merek, tetapi banyak juga yang oplosan. Nah, kita harus hati-hati.
Jadi seperti yang sudah kita sampaikan, jangan takut membeli benih yang harganya lebih mahal, tetapi kualitasnya lebih bagus, kawan-kawan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Faktor yang ketiga yaitu penyempraian fungisida. Nah, ini sangat penting sekali. Jangan sampai tanaman sudah terserang namanya patek atau antraknosa, baru kita melakukan penyempraian fungisida. Nah, ini menjadi salah besar. Biasanya ini dilakukan oleh para petani pemula. Jadi dalam prinsip dunia pertanian itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum kena penyakit itu lebih bagus kita melakukan pencegahan, yaitu melakukan penyempraian fungisida khususnya untuk mengatasi masalah patek. Bukan hanya patek, tetapi penyakit jamur lainnya seperti layu, busuk daun, ataupun busuk batang. Nah, fungisida yang kita gunakan di sini sangat simpel, yaitu kita menggunakan bahan aktif metalaxyl, itu mulai dilakukan penyempraian di usia 10 hari. Nah, kita mix dengan insektisida Apidor. Nah, seperti itu. Untuk metalaxylnya itu bisromil, itu dosisnya 2 sendok makan. Intervalnya 5-7 hari sekali, tergantung cuaca, kawan-kawan. Kalau musim hujan, itu bagusnya 4 hari atau 5 hari sekali harus melakukan penyempraian fungisida. Nah, itu. Nah, untuk fungisidanya kita melakukan sistem rolling. Jadi inilah yang sangat penting. Jangan mengaplikasikan fungisida dengan satu jenis berulang kali. Itu menjadi tanaman atau penyakit itu menjadi resisten atau menjadi kebal, makanya harus di rolling. Nah, untuk rollingan bisromil kita menggunakan bahan aktif tembaga hidroksida yaitu Kopsid 77. Nah, untuk Kopsidnya kita memakai 2-3 sendok makan untuk takaran 1 tangki semprot. Ini kita lakukan karena musim penghujan. Jadi mulai dari tanam sampai panen itu diguyur hujan setiap hari, maka kita menggunakan bahan aktif tembaga. Nah, kalau tidak ada bahan aktif tembaga, bisa di rolling dengan bahan aktif aksosistrobin dan depekinasol seperti merek obatnya yaitu Amistrastop. Nah, bisa dimix dengan bahan aktif Mancozeb, kawan-kawan. Jadi saran kita untuk penyempraian fungisida bisa menggunakan yaitu bahan aktif metalaxyl yaitu bisromil, di rolling dengan Kopsid 77, bisa di rolling dengan Amistrastop, dimix detain. Nah, dengan rutin mengaplikasikan seperti ini dengan sistem rolling, maka buah cabai ataupun tanaman mempunyai ketahanan yang kuat terhadap serangan jamur. Yang selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah pengocoran nutrisi. Nah, untuk nutrisi ini harus kita lakukan. Kalau tidak, itu tanaman biasanya rentan diserang penyakit jamur, bukan hanya antraknosa, tetapi sangat mudah diserang namanya layu, busuk daun, ataupun busuk batang. Nah, nutrisi yang kita gunakan biasanya yaitu kalsium. Bisa menggunakan Calboprid ataupun merek-merek lainnya, kawan-kawan. Itu intervalnya paling tidaknya 7 hari sekali. Untuk tanaman cabai kaliber yang kita tanam ini, kita pemberian nutrisi itu mulai di saat tanaman berusia kurang lebih 15 hari. Jadi di usia 15 hari kita sudah mulai melakukan pengocoran kalsium. Itu dosisnya untuk kalsium kita biasa memakai 3 sendok makan untuk takaran 10 liter air di saat tanaman diguyur hujan setiap hari. Berbeda kalau musim panas. Kalau musim panas bisa menggunakan 3 sendok makan untuk 20 liter air. Tetapi ini musim penghujan, kawan-kawan. Jadi kita kentalkan sedikit kalsiumnya, yaitu 3 sendok makan untuk 10 liter air. Itu dikocor di lubang tanam. Itu intervalnya seperti kita sampaikan 7 hari sekali. Nah, dengan demikian maka tanaman mempunyai imun yang kuat, mempunyai batang yang keras sehingga tidak mudah diserang namanya penyakit jamur, khususnya antraknosa, busuk batang ataupun layu. Untuk nutrisi atau kalsiumnya bisa dimix dengan menggunakan yaitu asam humat. Nah, ini juga sangat penting sekali asam humat ini. Ini bisa digunakan di musim penghujan ataupun di musim kemarau. Apalagi di saat tanaman cabai sudah berbuah seperti ini, kita menggunakan yaitu asam humat yaitu Impresol. Ini sangat bagus sekali untuk menyehatkan tanah. Jadi kalau tanahnya sehat, secara otomatis jamur itu tidak mudah menyerang tanaman cabai. Nah, untuk Impresol seperti yang sudah kita sampaikan atau asam humat ini bisa dimix dengan kalsium. Tetapi untuk asam humat biasa kita mengaplikasikan yaitu interval 15-20 hari sekali. Seperti itu, kawan-kawan. Jadi
satu kali kita kocor kalsium itu 7 hari sekali. Nah, kocor lagi satu kalinya, baru kita mix dengan asam humat atau menggunakan impresol seperti ini. Untuk dosisnya, impresol ini kita memakai 2 sendok makan untuk 10 liter air. Nah, seperti itu. Jadi, kocor langsung di lubang tanam itu kurang lebih 50-100 mili. Jadi, kalau kita rutin mengaplikasikan yaitu kalsium di mix asam humat, maka tanaman akan mempunyai kekuatan imun yang kuat terhadap serangan jamur, khususnya layu, busuk daun, busuk batang, ataupun penyakit lainnya yaitu antraknosa. Selain 4 faktor penyebab buah cabai mudah diserang patek atau antraknosa, ada satu hal yang sangat penting sekali kawan-kawan, yaitu cara olah lahan. Nah, cara olah lahan ini juga menentukan apakah tanaman nantinya diserang jamur, khususnya patek. Karena cara olah lahan yang tidak tepat memudahkan tanaman itu diserang jamur. Nah, teknik yang kita lakukan selama ini dalam menanam cabai, yaitu cabai kaliber ini, kita menggunakan pupuk kandang. Nah, biasanya bagi para petani yang menggunakan pupuk kandang itu cenderung tanamannya lebih mudah diserang patek atau penyakit jamur lainnya. Catatan kalau kita menggunakan pupuk kandang adalah harus difermentasi. Nah, itu kawan-kawan. Kalau kita menggunakan pupuk kandang dengan tidak difermentasi, itu biasanya tanaman sangat mudah diserang namanya jamur, bukan hanya patek seperti layu, busuk daun, busuk batang, dan lain sebagainya. Teknik yang kita lakukan dalam budidaya tanaman cabai dari olah lahan adalah kita tebar dulu namanya kapur dolomit di atas bedengan. Setelah itu kita tebar pupuk kandang atau kompos. Setelah ditebar pupuk kandang, baru kita melakukan penebaran pupuk vertipos. Nah, ketiga bahan ini kita tebar merata di atas bedengan. Setelah ditebar merata, baru kita cangkul lagi bedengan itu. Nah, tujuan kita mencangkul agar 3 bahan tersebut tercampur merata di atas bedengan sehingga kesuburannya juga merata. Nah, setelah itu baru kita melakukan penyiraman dengan E4. Nah, tujuan penyiraman E4 ini agar proses fermentasi pupuk itu berjalan bagus. Setelah kita melakukan penyiraman, baru rapikan bedengan. Setelah itu melakukan penutupan mulsa. Nah, setelah ditutup dengan mulsa, kita tidak melakukan penanaman langsung. Kita diamkan selama kurang lebih 30 hari. Nah, inilah prosesnya kawan-kawan. Jadi pendiaman ini sangat penting sekali. Jadi dengan pendiaman kurang lebih 30 hari, itu proses fermentasi karena kita menggunakan pupuk kandang, itu berjalan dengan bagus. Nah, setelah 30 hari baru kita membuat lubang dan melakukan pengocoran sekali lagi dengan asam humat, trichoderma, dan silika karbon. Jadi ketiga bahan ini kita campur jadi satu, dosis 3 sendok makan untuk 20 liter air, kocor per lubang kurang lebih 100 mili. Setelah itu baru melakukan penanaman. Jadi dengan demikian ada antisipasi serangan jamur khususnya sebelum melakukan penanaman. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Itulah teknik-teknik untuk menghindari namanya serangan jamur atau serangan patek pada buah cabai dan penyakit jamur lainnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.